Qabil dan Habil, memperebutkan antara Iklimah dengan Labuda. Iklimah anak yang cantik, sedangkan Labuda kurang cantik. Dengan cerita yang sangat panjang, maka terjadilah pembunuhan tadi. Qabil membunuh Habil, dan setelah itu dikatakan cerita yang panjang sekali. Si Qabil karena membunuh tadi, wujudnya berubah menjadi orang hitam, kulitnya menjadi hitam, dan disebutkan di dalam perkataan para ulama bahwa orang-orang hitam itu keturunan daripada Qabil. Kulitnya itu loh, kulitnya keturunan dari Qabil, karena dikutuk sama Allah, kulitnya menjadi hitam setelah membunuh Habil. Ya, si Qabil dikutuk warnanya menjadi hitam setelah membunuh Habil. Oleh karena itu kami waktu sekolah di Hadramaut itu di kota Tarim, terkumpul terkadang sama orang-orang Afrika yang hitam-hitam tenang. Terkadang kalau sudah guyon-guyonan, ya soptoh-soptohan kata bahasa orang sana, guyonan, itu terkadang ada yang nyeletuk, kamu orang-orang hitam ini katanya keturunannya Qabil katanya. Marah dia. kamu ini kulit hitam keturunan Qabil, ya. Ya tahu cerita itu, dikutuk jadi kulitnya hitam dan akhirnya keturunannya hitam itu, ya. Orang-orang Afrika itu yang kulit hitam itu, saya senang bergaul dengan mereka itu. Ada dua yang saya lihat istimewa bagi mereka itu. Yang pertama, tiga lah ya. Yang pertama suaranya bagus-bagus. Orang hitam itu bagus-bagus. Saya rasa berteman dengan orang itu nggak ada yang jelek suaranya. Bagus-bagus. Entah gimana itu. Allah berikan kemuliaan, mereka punya pita suara tuh bagus-bagus. Dan tidak salah, muadzin Nabi kita Muhammad SAW adalah dari negeri Habasyah, Ethiopia. Siapa itu? Bilal bin Rabah, Habasyah. Yang kedua, dia punya lidah itu sangat, ya bahasa saya itu lunak. Arti lunak itu sangat mudah dia mengucapkan kata-kata atau mengikuti bahasa orang lain. Sangat lunak sekali lidahnya itu. Orang-orang Afrika itu bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Lidahnya ini kalau dia sudah belajar itu, lidahnya itu sangat fasih lah bahasa kitanya, mengucapkan kalimat-kalimat yang bukan bahasa mereka. Itu kelebihan mereka yang kedua. Yang ketiga kelebihannya, orangnya lucu. Kalau saya ketemu tuh kadang sekamar ya, sekamar tuh orang-orang Tanzania, orang orang Prancis, ada yang hitam-hitam, orang Afrika. Kalau sudah kumpul tuh ngelihat mukanya aja ketawa, Rambutnya tuh loh, rambutnya tuh nggak tahu gimana itu. Kalau kena air nggak basah-basah itu, aneh. Itu orang Afrika. Cuman ya tadi ada yang bersih itu ya memang kulitnya hitam tapi bersih, harum. Tapi kebanyakan bau juga. Saya punya teman orang Afrika itu, kalau sudah masuk di kamar tuh, ya Allah, satu kamar semuanya bau. Nggak bisa bernapas saya. Bisa bernapas. Ya, dan kita ini terus terang ya, berbeda, kita punya suku, bangsa dan sebagainya, itu berbeda juga baunya. Ya kalau kita di Indonesia ya sama-sama aja. Berbeda suku aja kita tahu rasanya. Kita datang ke Sunda, orang Sunda baunya begini. Datang ke Betawi baunya begini. Datang ke Banjar bau orangnya begini modelnya. Kalau nggak Bali tuh ciuman baunya. Mungkin orang Banjar tuh bau mandai itu ya. Ya, ala kulli hal bermacam-macam. Dan mohon maaf ya, kita bukan rasis, bukan apa-apa, cuman ini pengalaman saja. Waktu kami bertugas menjadi petugas haji tahun 2004-2005 itu, perasaan kami yang paling bau itu orang Cina. Jadi pernah mereka tuh masuk di hotel kami, 4 lantai hotel tuh, orang Cina semuanya. Kantor kami di situ.
Ya Allah, baunya bukan main. Entah bau apa, kata saya, orang Cina ini. Cina di sana ya, Cina yang dari sana. Baunya tuh nggak ngerti saya. Nggak, luar biasa baunya itu. Sangat bau sekali. Dan karena kita, mungkin karena faktor makanan ya, faktor makanan tuh mempengaruhi itu. Orang Afghanistan beda baunya, orang Bangladesh bedanya bau. Orang Arab bedanya bau. Dan kita rasakan itu. Itulah keunikan ciptaan Allah Ta'ala. Karena faktor makanan dan minuman kita. Dan kami rasakan sesuatu yang paling bau di dunia ini, sesuatu yang paling bau adalah bangkai manusia. Itu bau banget. Bau banget. Kami pernah mencium bangkai manusia. Artinya orang ini terjebak banjir, kemudian 4 hari atau 5 hari baru ketemu. 4 atau 5 hari ketemu. Waktu banjir di mananya tuh, Telaga Sari itu ada apa namanya itu, sampai ke Gunung Sari. Tahun berapa itu? 4 atau 5 hari baru ketemu mayatnya itu. Termasuk dalam lumpur. Ibunya 1, anaknya 2 perempuan kalau nggak salah waktu itu. Dibawa ke rumah sakit Bayangkara atau Bayangkari situ. Nah, baru saya ditelepon, Pak, tolong sholatkan, jasadnya sudah ketemu. Ya Allah, nggak bisa bernapas saya, baunya bau sekali. Dan memang ya tadi paling bau adalah bangkai manusia tadi. Ya, ala kulli hal. Nah, karena begitu manusia ini sehingga dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita tidak boleh mengganggu mereka tanpa ada hak, baik hanya menyakiti dengan lisan, apalagi sampai yang besar yaitu membunuh. Nah, ini sangat dilarang sekali. Ya, jadi melukai termasuk jinayat, kasus kriminal yang berkaitan dengan fisik. Kemudian apalagi memotong anggota tubuh, seperti potong telinga yang nggak bisa tumbuh lagi nih ya. Kalau rambut, kuku dan apalagi itu, nah itu bisa tumbuh. Nah, karena dia tumbuh. Nah, kalau seandainya memotong anggota tubuh, jari umpama, atau telinga umpama, atau hidung umpama, ini ada kasus tersendiri. Berapa nanti dendanya? Apa hukumnya? Apakah ada kisos dan sebagainya? Kita lihat nanti semuanya. Atau termasuk juga ya, jinayat, maksudnya kasus kriminal yang berkaitan dengan fisik, yaitu menghilangkan manfaat dari tubuh badan manusia itu. Matanya nggak apa-apa, tapi ternyata mata itu dipukul atau diapain, penglihatannya berkurang. Atau apa bahasa kitanya ini, sampai picak, sampai buta. Atau dipukul telinganya sampai tidak lagi mendengar. Ini juga ada kasus-kasus, ada hukum-hukum tersendiri. Nah, jadi dalam jinayat yang berkaitan dengan fisik itu ada 4. 1, pembunuhan. Kemudian yang kedua, melukai, baik luka luar, luka dalam. Yang ketiga adalah menghilangkan anggota tubuh. Dan yang keempat, menghilangkan fungsi daripada tubuh tadi. Ya, umpama telinga, dipukul telinga orang sampai akhirnya tidak mendengar atau berkurang pendengarannya, maka semua kasus ini nanti ada hukum tersendiri. Nah, oleh karena itu, jangankan yang tidak sengaja ya, yang sengaja saja, artinya dalam ilmu kedokteran pun, itu dokter-dokter kalau ingin operasi seseorang itu harus ada persetujuan dan dibuktikan dengan tanda tangan. Karena kalau seandainya salah-salah, habis dituntut. Ya, dituntut. Harus ada persetujuan nih. Dan kalau seandainya umpama terjadi kesalahan, ya
bisa dituntut. Tapi kalau seandainya sudah ada tanda tangan, itu para dokter bisa selamat dari tuntutan orang tadi karena sudah ada persetujuan. Ala kulli hal seperti itu.